Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita patut bersyukur karena kesempatan yang baik pagi ini yang Tuhan berikan untuk kita bersama-sama ada di tempat ini dengan suatu kerinduan. Dan ketika kita di tempat ini, kita boleh menikmati ada suatu kehadiran Tuhan yang terus membuat roh kita untuk tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Bertalin dengan tema kita seperti yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu, berbicara tentang integritas, ya. Berbicara tentang integritas. Firman Tuhan pagi ini tetap berbicara tentang hal yang sama, yaitu tentang anak Tuhan yang berintegritas, ya. Anak Tuhan yang berintegritas. Anak Tuhan yang berintegritas itu berarti menjadi anak Tuhan yang jujur, berkarakter yang kuat, serta mengedepankan kebenaran, dapat dipercaya, bahkan perkataan dan perbuatannya selalu selaras, sehingga memancarkan kewibawaan. Minggu kemarin kita menyorot salah satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf hidupnya berintegritas karena dia pribadi yang jujur, ya. Ketika dia memiliki keintegritas, memiliki pribadi yang jujur, maka dia hidupnya selalu disertai Tuhan. Dan Yusuf dipercayakan oleh majikannya untuk mengatur segala apa yang dia miliki. Dan yang selanjutnya, Yusuf menjadi pribadi yang memiliki roh yang penuh rasa hormat dan takut kepada Allahnya. Dengan demikian menunjukkan bahwa Yusuf adalah pribadi yang berintegritas. Pagi ini kita melihat salah satu tokoh yang lain, yaitu Daniel, ya. Daniel, karenanya mari kita buka dulu firman Tuhan, ya. Kita membaca firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-6, mulai dari ayat pertama hingga ke-12. Kejadian pasal yang ke-6 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Tetapi kita membacanya ayat yang ke-6 mulai hingga ayat yang ke-12. Perhatikan Daniel pasal yang ke-6 ayat pertama hingga ayat ke-12. Tapi kita membacanya pagi ini ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12. Perhatikan di situ judul berikutnya Gua Singa. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel, ke Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonannya kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuannya, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Perhatikan ayat ke-9, ya. Ayat yang ke-9. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kecuali terus. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya dan kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Terus, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dalam, bergegas
bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Ya, 12 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonannya kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat pertama ke-12, di situ saja judulnya tadi, di gua, dalam gua singa. Ayat yang pertama hingga ayat yang kelima itu menceritakan ketika Darius diangkat menjadi raja Media Persia, ya, Media Persia pada waktu itu. Setelah dia diangkat, akhirnya Darius mengangkat kurang lebih 120 orang pejabatnya. Dari 120 orang pejabat ini lalu diangkat lagi petingginya lagi 3 orang, salah satunya Daniel di dalamnya. Di situ tadi katakan Daniel diangkat dan dia dipercayakan banyak hal. Kenapa? Ayat keempat di situ katakan Daniel memiliki roh yang luar biasa. Dan Raja Darius untuk mengangkat dia kembali untuk menjadi orang penting. Ternyata ketika raja melakukan itu, ternyata pejabat-pejabat pemerintah lain tidak suka kepada Daniel. Akhirnya mereka bersepakat untuk apa? Supaya Daniel ini mungkin dilenser dan sebagainya. Tetapi tidak ada kesalahan apapun, kecuali dalam hal apa? Dia menyembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara terkasih Tuhan, bertalian dengan hal itu kita melihat bahwa Daniel itu bukan orang sembarangan. Tetapi Daniel itu adalah seorang yang memiliki integritas yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dalam hal apa? Dalam hal komitmennya, ya. Daniel memiliki komitmen yang sangat luar biasa di dalam hidupnya, yang bertalian dengan kehidupan rohaninya, ya. Memiliki komitmen atau pengabdian yang sangat kuat yang berhubungan dalam kehidupan rohaninya. Apa sih itu komitmen? Komitmen itu memiliki pengertiannya luas, ya, memiliki pengertiannya luas yang meliputi segala lini kehidupan manusia. Salah satunya, ya, salah satu menggambarkan pengabdian diri seseorang pada suatu hal yang jangka waktunya panjang, ya, menunjukkan kepada pengabdian diri seseorang kepada suatu tujuan yang panjang. Contoh, dalam ikatan pernikahan. Dalam pernikahan itu butuh komitmen yang kuat. Untuk apa? Saling menjaga supaya hubungan dalam keluarga tetap berjalan dengan baik. Kalau orang lagi masa pacaran juga butuh komitmen, betul nggak? Betul? Kok nggak pernah pacaran berarti, ya? Siapa yang lagi pacaran hari-hari ini menjalin hubungan? Saudara kasih Tuhan, Daniel pribadi yang berintegritas karena dia memiliki pengabdian yang kuat yang berhubungan dalam kehidupan rohaninya. Sekalipun dalam perjalanan hidupnya tidak mudah. Ketika dia diangkat oleh Raja Darius, Raja Media Persia, dia diangkat dia menjadi orang-orang yang penting. Ketika diangkat ternyata ada orang yang tidak suka kepada dia. Dalam hal apa? Dalam kehidupan rohaninya. Tetapi hal itu tidak menggoncangkan dalam kehidupan iman percaya darinya. Oleh karenanya saudara dikasih Tuhan, kita lihat ada beberapa hal yang patut untuk kita perhatikan bersama-sama bertalian dengan kehidupan Daniel, yang dia memiliki kehidupan yang berintegritas, memiliki pengabdian diri yang kuat yang berhubungan dalam kehidupan rohaninya.
Yang pertama, Daniel adalah pribadi yang memiliki kehidupan doa. Ya, Daniel adalah pribadi yang memiliki kehidupan doa. Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, kemudian ayat ke-10 hingga ayat ke-12, ya. Di situ mengatakan bahwa Daniel adalah pribadi yang suka beribadah kepada Allahnya, bahkan 3 kali sehari dia berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Jadi Daniel adalah pribadi yang berintegritas karena dia adalah pribadi yang memiliki pengabdian diri yang kuat, yang bertalian dalam kehidupan rohaninya. Buktinya, dia memiliki kehidupan doa. Dia suka menyembah Tuhan. Dengan kata lain, beribadah kepada Tuhan. Berdoa 3 kali dalam sehari untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Daniel mau berdoa? Mengapa dia mau terus memuji dan menyembah Tuhan? Bahkan 3 kali dalam sehari dia lakukan. Mengapa itu dia lakukan? Mengapa itu dia kerjakan? Yang pertama, saudara, dia kasih Tuhan. Yang pertama adalah karena Daniel mengerti bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang sanggup untuk menolong, membela hidupnya. Terbukti ketika dia menghadapkan hambatan segala apapun dihadapinya, Tuhan tetap membela. Dengan kata lain, di situ dikatakan Daniel diselamatkan, dia tidak dimakan oleh singa ketika dilemparkan ke gua singa. Ayat yang ketiga, yang keempat, kemudian ayat ke-20 hingga ayat yang ke-23. Daniel punya hati yang penuh percaya. Dia mengerti Tuhannya sanggup untuk menolong, membela hidupnya. Makanya dia menyembah Tuhan dan berdoa 3 kali dalam sehari dia lakukan. Lalu yang kedua, karena Daniel rindu untuk selalu dekat kepada Allahnya. Seperti rusa merindukan air, demikian jiwanya rindu akan Tuhan. Maka dari itu Daniel mau lakukan hal itu. Dia terus berdoa. Pertanyaan buat kita hari ini, apakah kita juga pribadi yang memiliki komitmen yang kuat atau pengabdian diri yang kuat yang berhubungan dengan kehidupan rohani kita? Jawab di dalam hati masing-masing. Kalau Daniel saja memiliki komitmen yang kuat dalam pengabdian dirinya terhadap penghirian Tuhan, dia mau berdoa. Dia lakukan itu semuanya. Karena apa? Karena dia mengerti bahwa Tuhan yang sanggup menolong, membela dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, karena Daniel selalu rindu untuk dekat kepada Tuhan, yang tidak ubahnya seperti rusa merindukan air, demikian jiwanya merindukan Allahnya. Selain itu, Daniel juga mengerti bahwa Tuhan adalah sumber hikmat, pengetahuan dan kemampuan di dalam hidupnya. Buktinya apa? Buktinya Daniel terpilih untuk menjadi salah satu dari 3 orang petinggi di masa pemerintah Raja Darius, Raja Media Persia pada waktu itu. Maka dari itu Daniel mau berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, doa gampang diucapkan tapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Di masa-masa pandemi ini, Tuhan mau supaya kita lebih banyak memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan, yang menunjukkan bahwa kita ada pribadi atau anak Tuhan yang memiliki komitmen yang kuat, memiliki pengabdian yang sungguh pada Tuhan. Di masa-masa inilah membuktikannya. Maka Tuhan minta kepada kita supaya kita memiliki waktu, hati yang selalu rindu untuk datang kepada Dia melalui doa kita. Amin.
Ini bagian yang pertama, sudah kasih Tuhan. Kita lihat hal yang kedua. Yang kedua yang menunjukkan bahwa Daniel adalah pribadi yang berintegritas. Dia pribadi yang secara rohani memiliki pengabdian yang kuat. Yang pertama tadi, dia memiliki kehidupan doa. Lalu yang kedua, Daniel memiliki sikap hati yang tetap untuk menyembah kepada Allahnya. Ayat yang ke-7, 12, ya ayat yang ke-14. Artinya apa? Artinya Daniel tidak mendua hati terhadap Allahnya, ya. Tetapi ia terus berdoa, menyembah dan beribadah hanya kepada Allah yang ia percaya. Di luar itu dia tidak mau lakukan, termasuk ia tidak mentaati apa yang dikatakan oleh perintah, larangan oleh yang dikeluarkan oleh Raja Darius pada waktu itu. Tapi Daniel hanya fokus untuk memiliki sikap hati yang menyembah Tuhan. Tidak ada yang lain. Sekalipun ia diancam, karena dia tidak mentaati apa yang dikatakan oleh perintah Raja Darius pada waktu itu. Akhirnya Daniel dimasukkan di gawang singa. Tapi sekalipun itu terjadi, itu tidak menggoncangkan imannya. Saudara, kasih Tuhan, mungkin masalah kita berbeda, tidak seperti yang Daniel hadapi. Tapi masalah kita hari-hari ini adalah di masa pandemi ini. Saya tidak bisa bayangkan kalau ancamannya ini seperti Daniel, mungkin kita semuanya nggak berani untuk ibadah. Tapi luar biasa, sekalipun dia ancam, sekalipun dia harus masuk gua singa, tetapi dikatakan tadi Daniel ada pribadi yang suka menyembah Tuhan, pribadi yang suka berdoa. 3 kali dalam sehari dia lakukan. Sekalipun banyak orang yang tidak suka dari hidupnya, tetapi itu tidak membuat imannya menjadi lemah. Tapi justru semakin terus dia melakukan hubungan dengan Tuhan. Yang kata lain, di dalam doanya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, bagian yang kedua ini Saudara kasih Tuhan, yang menunjukkan badannya pribadi yang berintegritas, yang berhubungan dengan komitmennya yang kuat untuk mengabdi kepada Allahnya. Ya, bagian kedua, dan memiliki sikap hati yang tetap untuk menyembah kepada Allahnya. Artinya Daniel tidak mau menyembah kepada ilah yang lain selain hanya dia menyembah kepada Tuhannya. Tuhannya yang hidup, Tuhannya yang berkuasa, Tuhannya yang sanggup untuk menolong dalam kehidupannya. Jadi saudara kekasih Tuhan, sebagai penerapannya buat kita hari ini, yang bertalin dalam bagian poin yang kedua itu, ketetapan hati untuk menyembah kepada Allah sangatlah penting untuk kita miliki, karena itu merupakan kekuatan agar kita tidak bisa mendua hati terhadap Tuhan kita. Tuhan tidak mau kalau kita sebagai jemaatnya, sebagai umatnya, yang dia sudah tebus, yang dia sudah bayar lunas dengan pengorbanannya dan kematiannya, dia tidak mau kita mendua hati. Ya apa ya? Pasangan kita pun tidak mau kita mendua hati. Ya apa ya? Makanya pesan seorang tokoh yang saya nggak sebutkan, jagalah hatimu, jangan kau apa? Ya artinya jangan jaga hati kita supaya tidak melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Kalau untuk pasangan kita, jaga hati kita supaya kita tidak melakukan hal yang lain, menyimpang, melanggar komitmen kita. Sudah kasih Tuhan, kita saja manusia kita seperti ini, kita tidak mau pasangan kita mendua hati. Baik yang sudah keluarga, mau yang masih pacaran, tidak mau mendua hati. Tuhan pun tidak mau kita mendua hati. Lihat kiri kananmu, bilang begini, Tuhan mau
hati kita tulus mengasihi Dia. Amin. Tuhan mau supaya kita menjadi umat-Nya yang memiliki hati yang tulus kepada Dia. Tidak mendua hati, tidak bercabang, tapi hatinya lurus. Itu yang dimiliki oleh Daniel. Hatinya lurus, hatinya hanya fokus kepada Allahnya. Dia lakukan setiap doa, setiap hari dia katakan, Tuhan, ini hatiku, ini kerinduanku. Semuanya dia lakukan, membuktikan dia adalah pribadi yang berintegritas, memiliki komitmen yang kuat untuk tetap mengabdi dan mengasihi Tuhan. Sebagai buktinya dia mau mengabdi dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengiringi Tuhan, tetap memiliki kehidupan doa. Yang kedua, tetap memiliki sikap hati yang mau tetap terus menyembah Allah yang hidup dan berkuasa. Saudaraku dan kasih Tuhan, ini bagian yang kedua. Sekarang kita lihat bagian yang ketiga. Yang ketiga yang menunjukkan bahwa Daniel salah satu tokoh Alkitab yang patut untuk kita teladani kehidupannya. Bahwa dia adalah pribadi yang berintegritas karena dia memiliki komitmen yang kuat untuk mengabdi kepada Allahnya. Bagian yang ketiga, Daniel memiliki iman yang kuat, ya, yang membuktikan bahwa dia memiliki pengabdian yang kuat terhadap Allahnya. Dia tetap memiliki iman yang kuat, iman yang tangguh, iman yang tidak mudah tergoyah oleh apapun. Kita bisa melihat di dalam ayat ke-20 hingga ayat yang ke-24. Saya bacakan demikian firman Tuhan, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-24, dan pasal yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari gua singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu ayat 24, lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apapun apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, bagian yang ketiga, Daniel adalah pribadi yang memiliki iman yang teguh, iman yang kuat. Artinya sekalipun Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, ya, ia tidak menyangkal imannya. Ia tidak menyangkal imannya sehingga Daniel mengalami mujizat Tuhan dan hidupnya diselamatkan dari binatang buas atau dari singa yang siap menerkamnya. Dia dilepaskan dari semuanya, bahkan hidupnya menjadi kesaksian bagi Raja Darius dan orang-orang penting ada di masa pemerintah Raja Darius di Media Persia pada waktu itu. Iman yang kuat, iman yang teguh di masa pandemi ini sangatlah penting untuk kita miliki. Amin. Sebab dengan imanmu yang kuat, imanmu yang teguh, membuat engkau bangkit, membuat engkau tetap terus bersemangat untuk mencari Tuhan. Berapa hari yang lalu saya ketemu dengan Ko Hendro, sempat kita ngobrol sebentar. Ko Hendro bilang begini, itu semuanya anugerah kalau kita bisa melewati tahun 2020.
Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, aduh sangat mustahil. Kenapa? Sejak Maret sampai akhir tahun kemarin, masa pandemi tidak berakhir. Ya Bu ya? Kalau bukan kekuatan Tuhan, tidaklah mudah. Tapi kalau kita bisa melewati itu semuanya, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kenapa pertolongan itu nyata bagi kita? Karena kita adalah pribadi-pribadi yang memiliki kehidupan doa, hati yang tetap menyembah Tuhan, dan iman yang kuat. Sehingga kau bisa mengalami masa-masa genting pun pertolongan Tuhan dinyatakan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau saya mau bandingkan masa Daniel dan masa sekarang, masalahnya berbeda memang. Tetapi itu menuntut supaya kita semua anak Tuhan miliki iman yang kuat apapun masalah itu. Entah itu masalah kesehatan kah, masalah ekonomi yang tidak stabil kah, atau masalah kehidupan rohani kita. Tuhan tidak menuntut banyak hal di kehidupan kita. Yang Tuhan minta kepada kita tetap memiliki hati yang mau terus menyembah Dia, iman yang kuat. Supaya apa? Supaya kita bisa melewati berbagai macam proses hidup yang hari-hari ini sedang terjadi. Saya tidak mengerti apa yang Bapak sudah hadapi ya. Tetapi ada sepasang mata yang melihat engkau. Mungkin banyak air mata yang tertumpah. Mungkin kalimat kita sudah terbatas untuk mengatakan hal apa yang kita doakan. Hanya bisa menangis. Beban yang berat, yang bingung mau ngomong dari mana. Semua katakan hari ini, miliki iman yang kuat. Dalam arti begini, Tuhan, sisi manusiaku aku gak sanggup, sisi manusia tidak mampu. Tapi biarlah mata rohanimu, imanmu tetap berkata, Tuhan, yang tidak ubahnya seperti Paulus pernah berkata demikian, sekalipun manusia lahiriah saya semakin merosot, tetapi manusia batinnya aku makin diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Itu yang Tuhan inginkan hari-hari ini ada di depan kita. Oleh karenanya, jadilah anak Tuhan yang memiliki integritas di dalam pengiring kita akan Tuhan. Tuhan tidak tanya berapa tahun kau melayani, berapa tahun kau melayani Tuhan, tetapi yang Tuhan mau lihat sejauh mana integritas iman percaya kita. Kalau kamu memiliki imanmu yang kuat, saya percaya apapun badai yang kita hadapi pasti bisa kita lewati. Kenapa? Karena ada Tuhan yang terus menyertai di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Jadi penerapannya buat kita di bagian yang ketiga ini, marilah miliki iman yang teguh. Karena dengan iman yang teguh membuat kita mampu untuk bertahan dalam menghadapi setiap badai, tantangan, himpitan hidup ini. Bahkan ketika engkau memiliki iman yang teguh, engkau tetap bisa melihat mujizat Tuhan terjadi di kehidupan kita. Bahkan hidup setiap kita boleh menjadi kesaksian, dan nama Tuhan dipermuliakan. Lihat kiri kanan masing-masing, bilang begini, yang Tuhan mau bagi kita. Miliki kehidupan doa, miliki hati yang mau menyembah, dan iman yang teguh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Jadi inilah firman Tuhan pagi hari ini yang dapat saya sampaikan bertalian dengan tema kita dalam 1 tahun ini, bertali dengan tentang integritas. Dua tokoh yang kita sudah dengar, Ibu Yomar dan Yusuf, dan hari ini tentang seorang tokoh Alkitab yang tidak kalah pentingnya, yaitu kehidupan Daniel. Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama untuk mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Syukur Tuhan, syukur Yesus, haleluya.
yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan dari awal, dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Oh, ya Tuhan, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat yang benar, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, ku tak akan menyerah. Haleluya. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, ku percaya Tuhan punya rencana. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Oh, la haleluya. Syukur Tuhan, syukur Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saudara punya kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini yang masih berbicara tentang anak Tuhan yang berintegritas. Kita belajar melalui seorang tokoh yang bernama Daniel. Dia memiliki pengabdi yang kuat terhadap Allahnya, terhadap Tuhannya yang dia sembah, sehingga dia tetap memiliki hubungan sepribadi dengan Tuhannya melalui doanya. Dia tetap memiliki sikap hati mau terus menyembah kepada Allahnya, sekalipun banyak tantangan dihadapi. Sampai ia dimasukkan dalam gua singa, itu tidak menggoyahkan imannya, sehingga akhirnya kan dia memiliki komitmen yang kuat, kokoh, sebagai bukti pengabdiannya kepada Allah yang dia sembah. Dia boleh melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Hidupnya menjadi kesaksian dan Tuhan dipermuliakan. Masa-masa pandemi ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita umatnya,
milikilah hati yang tetap terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dalam doamu, sediakan waktunya untuk engkau bersyukur dengan Tuhan, dan miliki hati yang tetap menyembah, rindu untuk menyembah Tuhan, dan iman yang kuat. Kalau Daniel saja boleh melihat mujizat Tuhan terjadi di kehidupannya ketika dia memiliki komitmen yang kuat sebagai pengabdian dirinya kepada Tuhan, mujizat Tuhan yang dinyatakan, dia diselamatkan. Saya percaya di masa pandemi ini pun, ketika kau memiliki iman yang kuat, kita akan terus melihat cara Tuhan untuk menolong kita. Dia memberkati usaha pekerjaan kita, dia mencukupkan keuangan kita, dia memberi kesehatan buat kita, dan dia tetap terus menyatakan pemeliharannya dalam kehidupan kita, secara khusus bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari jemaat Tuhan GBI Gunung Padang miliki iman yang tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga mujizat Tuhan boleh kau alami seperti Daniel malam mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hamba berhenti berbicara, tapi bila Roh-Mu yang Kudus untuk bekerja atas kami, memateraikan firman-Mu, meneguhkan firman-Mu, supaya firman kami dengar memberkati kami, membuat kami terus bangkit dan terus maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan setiap kami yang telah ambil bagian pelayanan pagi hari ini, apapun yang pelayanan kami terus minta hikmat-Mu dan kuasa-Mu dan urapan-Mu, supaya kami dapat melakukan segala tugas pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami dengan hati yang mengasihi Engkau. Demikian juga jemaat Tuhan yang hadir pagi ini dengan berbagai macam pergumulan yang dihadapi. Tuhan Yesus, ketika iman setiap kami memiliki iman yang sungguh pada Tuhan, kami percaya kami akan melihat mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa. Berkat juga persiapan pelayanan ibadah nanti sore yang kedua, Tuhan terus bekerja berkat kuasa Roh Kudus-Mu, dan terus memberikan cuaca yang baik, dan jemaat Tuhan yang sudah mendaftarkan diri, supaya tidak ada yang membatalkannya, tetapi tetap antusias untuk mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur buat pimpinan penyertaan-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Dan tidak lupa kami berdoa buat keluarga besar dari almarhum Bapak Kocung Tuhan Yesus, Yap Kocung, yang Tuhan sudah panggil dalam beberapa hari kemarin, yang hari ini nanti jam 10 acara pemakamannya. Tuhan yang memberkati supaya semua berjalan baik, dan keluarga ditinggalkan tetap diberi kekuatan dan penghibur pada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kita akan pulang dan terima berkat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan kita sepakat berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.